Shalom, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya selaku ketua ingin memperkenalkan diri. Saya Dorcas Dupiatawiau, anggota saya Yusmina Teva, yang ketiga Kakak Daud Samia Kolinggea. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah pekebaran Injil di NTT dalam konteks Gereja Kristen Sumba atau biasa yang disebut GKS. Gereja Kristen Sumba atau GKS merupakan salah satu denominasi Kristen Protestan terbesar di Nusa Tenggara Timur atau biasa disebut NTT, khususnya di Pulau Sumba. Sejarah masuknya Injil ke NTT, khususnya di Pulau Sumba, memiliki karakteristik yang unik dan menarik untuk dipelajari. Sejarah awal pekebaran Injil di Sumba. Pekebaran Injil di Sumba dimulai pada abad ke-19 sekitar tahun 1880-an ketika misionaris dari berbagai denominasi mulai memasuki pulau tersebut. Misionaris pertama yang menginjili Sumba adalah dari gereja Belanda, Zenderlands, Zendingsvereniging, dan kemudian diikuti oleh misionaris dari berbagai gereja lainnya. Mereka menghadapi tantangan besar, termasuk perbedaan budaya dan bahasa, serta kepercayaan lokal yang kuat. Latar belakang masuknya Injil ke NTT. Sebelum kedatangan misionaris, masyarakat NTT, termasuk masyarakat Sumba, menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sangat terkait erat dengan alam dan leluhur. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat NTT, termasuk penyebaran agama Kristen. Yang berikut, masuknya misionaris ke Sumba. Awal abad ke-20, misionaris pertama yang datang ke Sumba adalah dari organisasi misi Belanda, yakni Nederlands Zendingsvereniging atau biasa disebut NZV. Mereka mulai melakukan kegiatan penginjilan di berbagai wilayah Sumba. Yang kedua, tantangan dan adaptasi. Para misionaris menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menyebarkan Injil di Sumba. Perbedaan budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan menjadi hambatan yang signifikan, namun para misionaris berusaha beradaptasi dengan budaya setempat dan menggabungkan nilai-nilai Kristen dengan nilai-nilai lokal. Peran para misionaris dan tokoh lokal. Para misionaris memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran Injil. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran Kristen, tetapi juga terlibat dalam pendidikan dan kesehatan. Tokoh lokal juga berperan dalam proses ini, menjadi penerjemah dan penghubung antara misionaris dan masyarakat. Beberapa tokoh lokal kemudian menjadi pemimpin gereja yang aktif, membantu mengembangkan komunitas Kristen di Sumba. Perkembangan GKS, Gereja Kristen Sumba (GKS), didirikan sebagai hasil dari perkembangan Injil yang dilakukan oleh para misionaris. GKS berkembang pesat dengan banyak jemaat yang terbentuk di berbagai daerah di Sumba. Gereja ini memiliki fokus pada penguatan imam jemaat, pendidikan teologi, dan perkembangan sosial masyarakat. Di samping itu, GKS juga berperan dalam pelestarian budaya lokal sambil menginteraksi nilai-nilai Kristen. Berdirinya Gereja Kristen Sumba (GKS). Proses indigenisasi sering berjalannya waktu. Gereja-gereja yang didirikan oleh misionaris mulai melakukan proses indigenisasi. Gereja-gereja ini kemudian membentuk sinode sendiri dan memutuskan untuk berdiri sendiri, lepas dari pengawasan misi Belanda. Pembentukan GKS. Proses indigenisasi ini memuncak dengan berdirinya Gereja Kristen Sumba (GKS) pada tahun 1950. GKS menjadi
wadah bagi umat Kristen, Sumba untuk mengelola gereja secara mandiri dan sesuai dengan konteks budaya setempat. Peran GKS dalam pengembangan NTT. Pendidikan GKS sangat berperan dalam bidang pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kesehatan, GKS juga aktif dalam bidang kesehatan. Mereka mendirikan puskesmas dan rumah sakit untuk melayani masyarakat. Sosial, GKS terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan bencana, dan advokasi untuk kelompok marginal. Berikut adalah tantangan dan peluang di masa depan. Yang pertama, pluralisme agama. GKS menghadapi tantangan dalam mempertahankan keutuhan iman di tengah pluralisme agama yang semakin kompleks. Yang kedua, modernisasi. Modernisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan umat, termasuk dalam beragama. GKS perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah pelayanan sosial. GKS memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan sosialnya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang berikut adalah kesimpulan. Sejarah pekebaran Injil di NTT, khususnya dalam konteks GKS, merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika. GKS dalam memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan NTT, baik di bidang rohani maupun sosial. Di masa depan, GKS diharapkan dapat terus menjadi berkat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Shalom.